Dia, kamu kenapa? Aku bingung nih. Bingung kenapa? Aku kan ada project flyer, tapi nggak punya laptop. Oh, sekarang desain nggak usah pakai laptop, pakai HP pun kita juga bisa desain. Serius? Iya, kita bisa menggunakan aplikasi Canva. Mudah sekali. Tapi aku belum bisa pakai aplikasi Canva. Nggak apa-apa, nanti kita belajar bareng-bareng ya gimana caranya menggunakan aplikasi Canva ini. Baik teman-teman, kali ini kita akan praktek cara membuat flyer atau brosur digital. Caranya, pertama kita lihat contohnya dulu. Seperti apa flyer yang akan kita buat. Contohnya ada di layar. Contoh ini tentang pelatihan trik editing gambar dengan smartphone. Kelas ini untuk siapa? Itu jelas, biayanya jelas, kalau ada diskonnya juga jelas. Seperti ini teman-teman. Nah, bagaimana cara membuat seperti ini? Dan nanti ada teknik, kalau teman-teman lihat backgroundnya ini kan ada sebuah gambar tapi transparan. Terus kemudian gambar orangnya dia di dalam lingkaran tapi kepalanya di luar. Nah, bagaimana triknya? Dengan Canva semuanya bisa dilakukan. Pertama teman-teman, masuk ke Canva. Kalau misalnya kita ingin membuat flyer langsung dari Canva-nya, biasanya sudah disediakan template. Misalnya di situ ada poster ataukah yang lain. Misalnya saya tekan poster. Nah, di sini sebenarnya juga sudah disediakan. Cuma biasanya kan kalau pengen membuat sebuah karya mulai dari nol sampai menghasilkan gambar yang menarik, informasinya sangat baik, bisa diterima oleh audiens. Nah, maka dari itu kita akan membuat mulai dari nol. Nah, kita masuk ke tanda plus, terus kemudian nah ini bisa kita memilih ukurannya, pengen ukuran seberapa. Nah, kalau standarnya biasanya kita masih tetap sama di 1080 kali 1080 atau kiriman Instagram. Nah, kalau kita sambil melihat contohnya, ini berarti yang akan kita masukkan adalah backgroundnya dulu. Nah, background bisa nyari di Pixabay bisa, Pexel bisa, atau Unplace, atau bisa langsung cari di situs Canva-nya. Nah, paling mudah masuk ke situs Canva. Masukkan di pencarian. Ini masuk ke foto dulu. Nah, pilih pencarian tentang foto. Cari di situ misalnya tentang desain grafis. Nah, gambarnya keren-keren. Nih, desain grafis. Nah, di situ akan muncul banyak sekali pilihan. Ada juga gambar vektor, di situ juga ada. Nah, gambar 3D juga ada, tinggal kita pilih yang mana. Karena kita pengen membuat sebuah background biar menarik, nah kita pilihnya yang background nih teman-teman. Nah, saya pilih yang ini gambarnya, terus bisa dibesarkan, nah dilebarkan biar pas dengan halaman di Canva-nya. Nah, terus kemudian gambar ini bisa kita buat transparansi teman-teman nih. Pilih transparansi, terus bisa di transparan seperti ini. Atau misalnya transparannya pengen ditambah shape biar lebih bagus juga ya. Misalnya ini masuknya ke shape ya teman-teman, yang bentuk kotak. Ini juga bisa, misalnya biar efeknya tuh hitam ya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, seperti ini juga bisa. Yang warna hitam ini juga bisa ditransparansi. Nah, nanti hasilnya seperti ini teman-teman. Tergantung keinginan. Atau misalnya warnanya selain hitam deh, nih agak kuning, nih hijau juga bisa. Nah, nih warna-warnanya bisa kita rubah filternya secara manual ya.
nih biar lebih menarik. Misalnya nih saya beri warna seperti ini. Terus berikutnya teman-teman, kita masukkan gambar. Gambarnya berarti kita buat lingkaran. Nah, ini untuk warna lingkarannya kita sesuaikan dulu. Oke, dah. Setelah itu memasukkan lingkaran bingkai. Nah, ukurannya disamakan. Nih, kalau di Canva dia bisa menyesuaikan. Nah, seperti ini. Geser dulu. Nih triknya teman-teman. Kemudian cari gambarnya. Carinya di mana? Bisa melalui internet atau kalau sudah ada gambar. Nah, misalnya cari di internet, atau kalau biasanya kan pembicara sudah memberikan gambarnya, fotonya, biasanya tinggal gunakan. Nih misalnya kalau saya cari di internet, nah seperti ini, saya cari dulu. Nah, biar nanti lebih menarik ya. Nah, misal ini aja deh. Oke, saya download. Nah, ini tekniknya menggunakan remove.bg lagi. Nah, untuk menghilangkan background. Jadi biar backgroundnya hilang. Dah, ini selesai. Download. Masuk ke Canva lagi teman-teman. Kita lihat caranya. Tanda plus, kita masukkan unggahan, unggah media, cari gambar tadi, masukkan, upload dulu. Begitu sudah masuk, kita pilih gambar yang sudah masuk. Nah, ini teman-teman, ini diperhatikan. Nah, ini caranya. Nih contoh. Nah, gambarnya pertama diduplikat dulu. Nah, ini nanti untuk atas. Yang kedua ini dimasukkan, geser aja, masuk otomatis. Klik tik, klik 2 kali, biar posisinya di luar ya, kepalanya sedikit. Oke, jika sudah, tekan sembarang. Nah, masukkan ke shape yang satu. Nah, berikutnya teman-teman, biar bisa kepalanya keluar, nih caranya. Yang pertama, yang sudah masuk ke dalam shape tadi lingkaran, dikunci. Kalau nggak dikunci nanti gambar yang kedua dia masuk. Kunci dulu nih, seperti aplikasi-aplikasi yang lain bisa dikunci. Nah, ini taruh di atasnya seperti ini. Kita sesuaikan sendiri dengan cara gambarnya dibuat transparansi dulu ya, biar kelihatan belakangnya. Terus di zoom. Nah, kemudian disesuaikan ukurannya, besar kecilnya. Kalau kurang besar dibesarkan lagi, kalau kurang kecil ya dikecilkan. Nah, oke. Kalau saya lihat kira-kira sudah oke. Nah, kalau kira-kira sudah oke, coba dibesarkan, dipotong seperti ini, kurang ke atas potongannya. Oh ya, yang kanan aja. Dah, naik, jadi teman-teman. Nah, caranya seperti itu. Ternyata bisa dibuat yang lebih bagus, menarik. Berikutnya teman-teman, kita masukkan teks. Pilih teks, kemudian tambahkan judul. Judulnya apa nih yang menarik? Misalnya trik editing gambar. Nah, setelah itu ukurannya bisa dikecilkan, kecilkan sedikit ukuran font. Nah,
naikkan seperti ini. Nah, warna fontnya ini juga bisa kita ganti. Nah, warnanya misalnya putih. Nah, backgroundnya ini bisa dibuat agak hitam. Nah, terus kemudian transparansinya, nah seginilah. Nah, terus kemudian tambah teks lagi, tambah subjudul. Subjudulnya apa? Misalnya dengan smartphone seperti ini teman-teman. Nah, dinaikkan aja, ganti warna biar kontrasnya terlihat jelas. Nah, jangan lupa ukurannya kalau terlalu besar bisa dikecilkan ukuran font. Editing gambar dengan smartphone seperti ini, tinggal nambah yang berikutnya. Kelas ini untuk kamu, duplikat dulu. Nah, nih tulisannya, kelas ini untuk kamu, kelas ini untuk kamu. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau kurang kecil, dikecilkan ukuran fontnya. Nah, geser. Nah, seperti ini teman-teman. Berikutnya bisa diduplikat dulu. Nah, di sini untuk kamu siapa? Jelaskan. Misalnya yang mau belajar desain di HP. Yang kedua, yang ingin menguasai konten kreator. Yang ketiga, paham menggunakan Canva. Yang keempat, minat untuk berkreasi. Nah, jika sudah, tinggal diposisikan ratanya masuk ke format, terus kemudian rata kiri seperti ini. Nah, terus kemudian bisa diberi simbol. Nah, kita lihat hasilnya. Udah bagus, tinggal geser. Nah, seperti ini teman-teman, tinggal tambah-tambah yang kira-kira biar tampilnya lebih cantik, lebih bagus. Nih, misalnya yang ada tulisan kelas ini untuk kamu, bisa ditambahi elemen, misalkan bentuk kotak. Nah, bentuk kotaknya bisa ditaruh di sini. Nah, bisa dikecilkan. Nah, seperti ini. Nah, warnanya juga bisa kita pilih lagi. Nah, warnanya misalnya putih. Terus kemudian teman-teman bisa menambahkan di situ, di bawah ada ya, di bawah nanti ada kotak untuk pemanisnya ya teman-teman. Tambah, kasih kotak, taruh bawah, geser kanan, turunkan, dah, tambah lagi teman-teman. Yang sebelah kanan ini berarti cari garis dan bentuk dulu. Nah, bentuknya yang seperti apa bisa kita sesuaikan biar hasilnya tampak lebih menarik. Yang mana nih? Misalnya saya akan memilih salah satu di antara
banyak pilihan. Oke, misalnya ini saja. Nah, ini sebenarnya teman-teman nanti bisa berkreasi yang lebih cantik lagi ya. Nah, terus kemudian yang ini. Oke. Nah, misalnya seperti ini. Nah, bisa berkreasi jauh lebih keren lagi teman-teman. Terus kemudian tambahi lagi duplikat deh di bawah, misalnya biayanya berapa nih, kan kita harus tahu. Nah, seperti ini, tulis saja biaya berapa di situ, misalnya 500.000. Nah, terus bawahnya ini geser dulu. Kalau misalnya kurang kecil, fontnya dikecilkan. Nah, terus kemudian duplikat, taruh bawahnya kupon diskon, misalnya kelas desain. Nah, taruh bawah, misalnya pengen ditebalkan, tinggal ditebalkan. Nah, biar nanti yang terlihat jelas di situ. Terus bawah, vision. Ini bisa websitenya atau sosial medianya ya. Nih seperti ini teman-teman, sosial medianya bisa taruh di sini. Warnanya kalau kurang pas, cari yang pas. Nah, hasil karya teman-teman. Nih hasilnya teman-teman. Nih kalau kurang besar dibesarkan lagi. Kira-kira kurang gimana, kan kita juga harus cari tahu ya. Nah, ini kayaknya kurang ke sini. Nah, seperti ini teman-teman. Bisa juga teman-teman ditambah seperti nama pembicaranya siapa, daftarnya kemana, itu juga bisa dilengkapi jauh lebih lengkap teman-teman. Nah, ini secara sederhana bagaimana cara membuat flyer untuk di-share di media sosial, khususnya flyer digital. Caranya seperti ini, prosesnya seperti ini, gimana cara memasukkan gambarnya, untuk mengatur shape-nya, background-nya kalau pengen dirubah yang lebih menarik, lebih cantik, semuanya bisa dilakukan. Gambar lingkaran dan juga keluar kepalanya biar bisa seperti ini juga ada teknik cara-caranya. Sudah kita pelajari semuanya teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa dipraktekkan agar nanti konten teman-teman selalu update dan hasilnya terus lebih baik dan terus berkreasi teman-teman. Terima kasih teman-teman, pada video kali ini kita sudah membuat flyer yang menarik dan keren dan bisa diterima oleh audiens, komunikasinya lebih bagus. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Wah, ternyata mudah ya pakai aplikasi Canva. Terima kasih.